Oke, terima kasih Sadri. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang Kerajaan Kediri. Kerajaan Majapahit. Kediri kita bahas ya. Jadi sebelum kita lanjut membahas tentang Kerajaan Majapahit, minggu lalu kita sudah belajar tentang Kerajaan Singosari dan Singosari. Jadi ketika membahas Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singosari, apa yang kalian ingat? Sistem politik, Bu. Ya, sistem politiknya seperti apa dalam Kerajaan Singosari ya? Apa kira-kira? Alvis. Nah, jadi kalau membahas tentang kerajaan-kerajaan itu kan ada sistem pemerintahannya, ekonomi, kemudian awal kerajaan itu berdiri, kemudian peninggalannya atau sumber sejarah yang ditinggalkan oleh kerajaan tersebut. Nah, bicara tentang sistem ekonomi dari Kerajaan Singosari, kemarin sudah kita bahas oleh kelompok 8 ya, kelompok 8 bahwa sistem ekonomi dari Kerajaan Singosari itu perdagangan dan uang. Jadi untuk bahan tukar itu, tukar menukar gitu ya, mereka menggunakan uang gitu ya. Sudah dikenal sistem uang. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang ini, lihat di fokus sudah ditampilkan. Kalau kita akan membahas tentang Kerajaan Majapahit. Nah, kalau ibu tanya apa sih yang kalian tahu tentang Kerajaan Majapahit? Ya, Fatimah. Ya, Sumpah Palapa. Jadi memang Kerajaan Majapahit itu terkenal dengan Sumpah Palapanya. Jadi Sumpah Palapa ini siapa yang bersumpah? Nah, Gajah Mada. Jadi Gajah Mada ini merupakan pati yang terkenal dari Kerajaan Majapahit. Jadi Gajah Mada memberikan Sumpah Palapa. Nah, apa isi dari Sumpah Palapa itu? Mari. Tapi ada beberapa yang selamat dan kembali ke daerah asalnya. Makanya pada tahun 1293 Masehi, waktu keadaan aman, Raden Wijaya naik takhta sebagai Raja Majapahit pertama dengan gelar Kartajasa Jayawardana. Lalu Raden Wijaya wafat tahun 1300. LKPD yang dari grup. Jadi sudah kita sepakati tugasnya dalam bentuk apa? PDF. Video boleh. PDF boleh. Terus apa lagi? Apa ibu serahkan kalian maunya apa ya? Jadi boleh. Jadi apa yang akan dibahas itu yang pertama membahas tentang letak geografis dari Kerajaan Majapahit itu di kelompok 1. Oke. Jadi kalau membahas tentang letak geografis kelompok 1, artinya harus ada apa? Peta. Karena membahas tentang geografi, tentang letak, gitu kan? Jadi harus ada petanya. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan di video, tapi kalian buat lagi, buat gambar petanya nanti jelaskan persebarannya ulang seperti di video. Nah, kelompok 2 membahas tentang sistem kepercayaan. Ini nampak nih. Coba cari aja. Nggak bisa dia terfoto. Engkor mana? Memang. Apa aja sih? Ada 13 kan? Ada 5 yang paling terkenal. Kita bakal jelasin yang lakukan kami untuk 13 lagu tersebut dan lihat anak kami. Ini kan belum penjelasan. Iya, karena belum penjelasan. Ya, diusahakanlah secepatnya. Ayo, Isa, ayo.
Nah, ini pakai gambar aja ya, gambar aja ya. Ini Kita istirahat jam berapa? Setengah apa? 15.30. Hah? Orang kalian kan istirahat habis dua, habis jam ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini dari guru 3 akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan atau perkembangan pemerintahan dari kerajaan Majapahit. Awalnya akan dijelaskan oleh terus yang baca siapa? Awalnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sistem pemerintahan pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk, semua sistem pemerintahan serta birokrasi yang berjalan teratur sesuai dengan yang telah ditentukan. Sistem birokrasi di Majapahit kala itu antara lain sekian penjelasan tentang sistem pemerintahan di kerajaan Majapahit. Nah, dibuka sesi pertanyaan. Oke, Nadira. Nadira ya ingin bertanya. Coba apa pertanyaannya Nadira? Yang kuat. Kan di situ ada dengan cara militer juga menaklukkan wilayah maupun dengan cara diplomasi. Dan saya ingin tanya, cara diplomasi itu Kemana tadi? Diplomasi merupakan cara terbaik dalam Tujuan, jujur dan tampan. Nah, jadi gini, ibu tambahkan coba suaranya. Coba suara, jadi ibu tambahkan dari sistem pemerintahan di kerajaan Majapahit. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok ketiga kalau sistem pemerintahan itu konsepnya kerajaan. Nah, kalau kerajaan berarti yang memimpin itu raja. Tapi ada konsep dewa raja kan kalau dia dalam sistem kerajaan ini sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Itu kan Perekonomian ini perdagangan. jadi konsep dewa raja ini dia Perdagangan. di samping dia dianggap sebagai raja, dia juga dianggap sebagai dewa gitu. Kemudian tadi ada pembagian wilayah. Sama seperti kita, cuma ada di dua saja. Nah, ini kita perhatikan. Nah, coba perhatikan di depan. Ini kan pembagian wilayah di dalam kerajaan Majapahit. Nah, bumi yaitu kerajaan dengan raja sebagai pemimpin
Ada Bu. Oh, beri apa suka apa tidak? Ya, jadi semakin kesini, jadi cara presentasi kalian itu berubah loh, perhatikan. Jadi sudah mulai nggak ada istilah malu-malu gitu Ibu perhatikan. Yang ketiga Jaya Negara, yang keempat Minggu Warna Bunga Dewi, dan yang terakhir Witama Wardana. Jadi itu saja 5 raja paling terkenal. Yang ada Majapahit dan yang paling raja dari kami Raja Majapahit. Nah, jadi yang kita simpulkan, sejak semula tampak bahwa letak geografis Nusantara memainkan peranan penting sejak zaman Praksara. Peran itu ditunjukkan pada zaman Hindu dan Buddha. Ketika jalur utama dalam pelayaran samudra semakin pesat dan mengintegrasikan daerah antar pulau. Kondisi ini pada akhirnya telah menumbuhkan kekuatan ekonomi dan politik yang besar di Nusantara, terutama era kerajaan Singasari, Sriwijaya, dan Majapahit. Tumbuhnya negara-negara tradisional atau kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha tidak hanya mewariskan peninggalan sejarah dengan peradaban yang lebih tinggi dari masa nenek moyang sebelumnya, tetapi juga dihasilkan karya monumental. Sebagai tambahan, monumental itu bangunan yang dibangun sebagai sebagai simbol untuk seseorang atau tokoh yang dianggap penting. Selain itu juga Untuk Majapahit sendiri